Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini ikhwan dan akhwat kembali kami berjumpa dalam program Kesehatan Islami bersama narasumber kita yang sudah tidak asing selalu menyapa kita di setiap hari Sabtu. Ada Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau dari Rumah Sehat Indonesia yang berada di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa Durensawit Jakarta Timur. Dan biasanya beliau selalu berbagi pesan kesehatan kepada kita semua. Di hari ini ikhwan dan akhwat, tema yang akan beliau angkat yaitu tentang masalah tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius, terutama mempengaruhi paru-paru. Seperti apa bakteri ini berpengaruh kepada kesehatan kita? Nah, Pak Alfian akan menjabarkannya dan memberikan penjelasannya kepada kita semua. Baik Pak Alfian, monggo dipersilahkan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Sabtu keempat. Ya, kita akan membahas tentang tuberkulosis ya. Sudah tidak asing lah TBC. Biasanya kalau kita bilang TBC ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Definisi dari tuberkulosis atau TBC ya merupakan penyakit infeksi yang menyerang paru-paru. Disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ya, nama bakterinya itu tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini juga dapat menyebar ke bagian tubuh lain seperti saraf meningen ya, lapisan meningen, ginjal, tulang ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang TB tulang ya. Ada juga nodus limfe ya di leher kita ya, di bagian leher di belakang telinga, kadang-kadang menjol ya, atau kena selaput meningeal di kepala ya. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini merupakan kuman aerob ya, dia suka dengan oksigen yang tinggi ya, hidupnya dengan oksigen ya. Yang dapat hidup terutama di paru atau berbagai organ tubuh lainnya yang bertekanan parsial tinggi. Nah, etiologinya kuman ini tahan hidup pada udara kering maupun dalam keadaan dingin. Ya, dapat bertahan bertahun-tahun dalam lemari es. Hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat dorman. Ya, dorman itu dia tidur. Ya, nah dia bisa bangkit lagi menjadikan aktif ya tuberkulosis ini. Nah, sifat kuman tadi sudah tahu kita aerob, dia senang pada oksigen yang tinggi, makanya kadang-kadang ya dia hidup di paru-paru ya, bagian atas, bagian apex ya, dia karena senang yang udara tekanan tinggi. Nah, sifat ini menunjukkan bahwa kuman lebih menyenangi jaringan yang tinggi kandungan oksigennya, dalam hal ini tekanan bagian apikal paru-paru lebih tinggi ya, tadi yang saya jelaskan ya. Jadi bagian paru-paru, bagian apexnya tuh lebih dia suka di situ ya. Nah, penyebarannya itu melalui droplet ya. Jadi misalnya orang batuk, orang bersin ya. Nah, percikannya itu yang akan masuk ke dalam saluran pernapasan kita ya, kuman tuberkulosis tadi. Nah, ini akan terhirup oleh kontak orang lain ya, atau dia nanti akan masuk ke rongga pernapasan atas baru masuk ke rongga pernapasan bawah ya. Nah, infeksi primer terjadi saat seorang terpapar pertama kali dengan kuman TB, ya tuberkulosis. Droplet tadi terhirup sangat kecil ukurannya, melewati sistem pertahanan mukosiler bronkus ya, dan terus berjalan sehingga sampai di alveolus dan menetap di sana. Ya, alveolus itu tempat penyimpan oksigen kita. Ya. Nah, infeksi dimulai saat kuman TB berhasil berkembang biak dengan cara pembelahan diri di paru-paru.
mengakibatkan peradangan, inflamasi pada paru, saluran limfe, ya kadang-kadang ada benjol di belakang leher, ya. Terus juga dia pada hilus paru-parunya, ya di situ. Nah, waktu terjadinya infeksi primer itu biasanya 4 sampai 6 minggu. Adanya infeksi dapat dibuktikan dengan kita bisa apa tuh periksa ya BTA-nya positif atau negatif, ya. Nah, ini ya disebutkan BTA. Jadi sputumnya ya nanti kita spesimen dahaknya kita ambil, kita cek kalau misalnya dia positif ya kemungkinan, terus kita lihat lagi pemeriksaan penunjangnya. Misalnya kita ronsen ya, kelihatan nggak ada putih-putih pada bagian apexnya ya. Dia ada infiltrat atau apa di situ ya, kelihatan deh biasanya. Nah, dia berdasarkan tipe penderita nih kadang-kadang ada yang kasus baru, ya ada kasus kambuhan yang tadi dia sudah sembuh, dia balik lagi. Ada juga transfer, pindahan, bisa juga dari dia paru-paru, TB paru, dia lari ke tulang belakang, ya, atau tidak apa ya, tidak tertibnya minum obat, ya, minum obat TB, ya. Nah, ini ada manifestasi klinisnya, ada terbagi dua, ya, gejala respiratorik, ya, batuk-batuk lama lebih dari 3 minggu, dahak yang mukoid sampai mukopuluran, ya, nyeri dada sampai batuk berdarah. Nah, kadang-kadang ada batuknya, ya sampai darah, ada darah, ya, nah, darah. Nah, terus sesak napas, ya, pasti sesak napas karena dia akan ya rongga paru-paru itu infeksi, ya, jadi nanti ada sputum, ada banyak lah di situ. Akhirnya kalau dibiarin dia bisa kolaps parunya karena bolong, ya, bisa pneumotorak ya kalau dibiarin, ya. Nah, gejala sistemiknya Malaysia, anoreksia, BB menurun, keringat malam. Kadang-kadang sore itu demam dia, demamnya itu suam-suam, ya. Kadang ada juga yang kalau sudah infeksi tinggi dia demamnya tinggi, tapi biasanya demamnya suam-suam, nggak ketahuan sore itu cuma 39 gitu, ya. Oke, nah ini penyakit diagnosa ya seperti kita tadi menanya ke pasiennya, terus kita pemeriksaan fisik ada nggak benjolan atau di tulang belakangnya, ya. Terus kita bisa cek BTA tadi dengan laboratorium cek dahak, ya. Bisa juga kita ronsen apa tuh toraks, ya, PA itu dari depan, ya, jadi kelihatan nggak ada depannya, ya. Terus uji tuberkulin bisa juga, ya, apakah ada kuman di situ, ya, kuman bakteri tuberkulosis. Nah, ini ada faktor-faktornya juga, ya. Kenapa faktor internal itu mempengaruhi, ya, biasanya usia, karena usia itu degeneratif, ya, daya tahan tubuhnya menurun. Apalagi ada dia penyakit HIV, ya, karena HIV itu menurunkan daya tahan tubuh, ya, CD4, CD8-nya itu apa itu menurun, ya, sehingga pertahanan tubuhnya itu tidak kuat. Makanya orang-orang yang TB dengan HIV itu lebih rentan, ya. Terus status gizi, ya, status gizinya malnutrisi lah, ya, misalnya terlalu kurang gizi, ya. Nah, itu bisa menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun. Nah, kebiasaan merokok, karena merokok itu menipiskan dinding kita ini ada dinding paru-paru kita, ada dinding paru-paru kita ada namanya dinding paru-paru, dinding paru-paru itu, nah itu yang akan apa tuh menyebabkan tipis, ya, rongga dada, ya. Terus terus ada lagi individu yang mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan, ya. Imunosupresan itu yang menekan imuno, ya. Terus faktor resiko eksternal, ya, kondisi lingkungan tempat tinggal, misalnya dia berdekat-dekatan, ya, dia misalnya tidak ada ventilasi, ya, misalnya ventilasi dia itu apa ya kurang, maaf sebentar ada gangguan nih. Jadi kondisi ventilasi dia tuh ada, misalnya tidak, rumah ini tertutup nih, rumah tertutup, nah dia tidak ada ventilasi yang keluar masuk, ya. Nah, itu kondisi lingkungan. Makanya kalau orang TB itu kalau bisa kena pencahayaan, terus udara ventilasinya itu sirkulasinya bagus, ya. Atau anggota keluarga penduduk sekitar tempat tinggalnya apa tadi maaf ini ada gangguan sebentar, ya, ada pasien. Nah, terus
kebiasaan anggota keluarga penduduk sekitar tempat tinggal itu misalnya dia suka merokok ya, atau dia suka apa ya, lingkungan sekitarnya kurang bersih ya. Nah, itu mengakibatkan daya tahan tubuh kita juga menurun ya. Rokok pasif ya udah jelas, yang merokok itu akan menyemburkan radikal bebas ya. Nah, radikal bebas itu yang akan mengganggu ya, yang akan mengganggu daya tahan tubuh kita karena dia menjadikan radikal bebas, akhirnya perokok pasif itu lebih bahaya dibandingkan dengan perokok aktif ya. Nah, tadi terapi farmakologi tadi kita ada 2 jenis terapi, farmakologi dan non farmakologi ya. Nah, farmakologi ini bisa dengan obat-obatan ya, tadi disebutkan seperti INH, rifampicin, pyrazinamide ya, ethambutol ya, biasanya dipakai itu sewaktu, biasanya dia pakai 2 bulan dulu, kalau misalnya masih positif dia nambah ya sampai 6 bulan sampai setahun. Bisa juga kita gunakan herbal untuk pendukungnya, karena banyak pasien saya itu dia lebih cepat sembuhnya ya, nggak masalah. Obat medis tetap jalan, obat herbal jalan berdampingan ya selang 1 jam. Dia lebih cepat ya, dan banyak penelitian jurnal ditambah dengan herbal lebih cepat, karena herbal itu bisa untuk daya tahan tubuhnya, untuk bakterinya sendiri ya. Nah, non farmakologi tadi kita meningkatkan daya tahan tubuh karena utama banget ya. Kalau kita daya tahan tubuh kita menurun, bakteri tuberkulosis itu akan hidup ya. Dia akan bisa aktif lagi juga ya. Ada pasien beberapa kali dia sembuh, dia kena lagi ya. Nah, karena kondisi lingkungan tadi, daya tahan tubuhnya ya. Sampai kalau memang dia nggak diobatin ya, tadi yang saya bilang kolaps paru-parunya, dia bisa bolong ya. Nah, bolong itu terjadilah pneumotoraks ya. Jadi tekanan atmosfer masuk ke dalam, dia akan mendorong ya. Jadi paru-paru itu lobusnya itu mengecil ya, mengecil. Kalau kita lihat ronsennya itu kelihatan banget batasnya ya. Nah, makanya jangan sampai kena pneumotoraks. Kalau pneumotoraks ya sudah dikasih nanti topas atau pneumopen ya, supaya dia ngembang lagi paru-parunya. Nah, intinya itu ya tetap ya, nanti kalau itu juga bisa dibuang ya, kalau dia infeksinya banyak banget dibuang biasanya ya. Nah, makanya dengan daya tahan tubuh meningkat, terus kita juga cukup untuk tidur ya, terus makanan bergizi yang seimbang ya, terus kita cuci tangan ya, ventilasi bagus, mataharinya bagus, karena tuberkulosis itu nggak mau dia kena matahari ya. Terus olahraga ya, bisa juga kita kalau misalnya kita kena TB ya, olahraganya jangan terlalu hard dulu ya. Olahraga pernapasan juga boleh, tarik nafas, tahan, hembus ya. Terus kita bisa juga ACBT juga kita bisa naikkan ya, tarik nafas, hembus ya. Nah, nanti kalau sudah meningkat, daya tahan tubuhnya meningkat, terus gejala-gejalanya sudah jauh berkurang, boleh olahraga yang kardio ya. Nah, ada herbal-herbal yang bisa kita gunakan ya untuk membantu tuberkulosis ini ya. Di samping obat-obatan bisa kita tambahkan. Nah, tekokak ini kan banyak ya. Ternyata tekokak ini mampu ya membantu untuk pasien-pasien TB. Nah, dia bisa di jurnalnya ini risetnya ya, mengandung metil kafeat ya, dia bisa menginhibisi si bakteri yang menghambat pertumbuhan bakteri ya. Nah, tekokak ini gampang banget ya, di depan rumah saya aja tumbuh ya. Malah untuk sayur tuh bagus ya, kita lalap ya, atau kita jadikan rebusan ya, bisa kita ambil kira-kira 1/4 genggam, kita rebus dengan air 1 liter. Kita gabungkan dengan tanaman herbal yang lain boleh ya. Ini gampang banget nyarinya ya. Makanya kalau orang makan tekokak itu kan sehat-sehat banyak ya zaman dulu ya. Nah, kita sering kita acuhkan ya, kita buang-buang kadang-kadang ya, kita potong ya. Padahal gampang banget menanamnya ya. Meniran hijau, ini juga gampang menirani ya. Ini meniran aja nih, nggak perlu meniran hijau ya. Jadi meniran ini gampang juga ya, di rumah saya juga di depan juga ada meniran ya. Nah, meniran ini kalau sediaan pasarannya sekarang Stimuno ya, untuk daya tahan tubuh. Karena meniran ini bisa meningkatkan memang imunitas kita ya, daya tahan tubuh ya. Cuman meniran ini kalau bagi laki-laki jangan sering konsumsi karena nanti menjadikan impoten.
Makanya kalau kita menggunakan meniran, kita harus kombinasi dengan tapak liman ya, dengan purworceng, boleh ya. Supaya apa? Jadi dia bisa menghilangkan efek dari impoten tadi ya, efeknya ya. Nah, ini meningkatkan daya tahan tubuh. Karena TB itu harus kita meningkatkan daya tahan tubuh, di samping bakterinya harus dihambat ya. Nah, lain lagi teh hijau. Teh hijau ini udah banyak dikenal ya, antioksidannya tinggi, antioksidannya bagus ya, karena dia mengandung epigolactatekin ya. Nah, itu yang bisa membantu antioksidan, membantu imunitas ya, sehingga dia bisa menghambat kelangsungan dari TBC ya. Ada lagi mimba ya, daun mimba. Mimba ini jarang orang tahu ya, tapi ciri khasnya gampang lah ya. Nah, mimba ini bisa di-search juga di Google ya, mimba. Mimba saya kadang-kadang gunakan ekstrak sih kalau mimba ini ya. Nah, dia juga bisa menghambat bakteri ya, tapi dia masih uji kepada tikus, tapi saya belum tahu ya, mungkin sudah ada uji klinisnya. Kalau sambiloto, cakar ayam itu udah banyak ya. Terus daun apa lagi ya? Akar manis ya, licorice itu juga digunakan untuk TB ya. Nah, biasanya saya gunakan sambiloto, cuman ekstrak pakai kapsul, karena kalau nggak pakai kapsul, dia pahit banget ya sambiloto itu. Sama cakar ayam, sama dia untuk bakteri. Nah, itu bisa juga kalau orang amandel ya, tonsilnya gede, ya itu kita gunakan itu kempes ya. Ini tanamannya. Nah, ini bisa kita rebus semua, kita gabungkan jadi satu, kira-kira kita gunakan 1/4 genggam ya. Tapi teh ini hati-hati bagi yang mah ya, kadang-kadang perih di lambung ya, tambahin kunyit ya. Nah, kalau kita tambahin kunyit dia akan nggak begitu perih. Oke, itu aja paparannya. Sudah selesai paparannya, Mas Agus. Oleh Pak Alfian di kesempatan siang hari ini tentang masalah tuberkulosis, dan kita tahu bahwa tuberkulosis itu menyerang wilayah paru-paru. Nah, Tulang begitu Pak Alfian ya. belakang, ya, kelenjar limfonodus ya di leher kita juga ya. Baik Pak Alfian, bisa dibedakan antara orang terkena tuberkulosis dengan batuk biasa, apalagi sekarang ini kan sedang musimnya COVID-19 begitu ya. Kita bisa Iya. tahu dari batuknya itu bagaimana Pak Alfian? Beda-beda. Kalau orang TB itu biasanya berat badannya turun ya, drastis ya. Terus juga badannya itu agak bongkok begitu ya. Bahunya ini elevasi ya Iya. begini. Urus dia batuknya juga ya. Nah, terus ada darah biasanya ya. Tuh. Terus demam sore-sore ya. Nah, kalau kita mau pastinya ya kita cek reaknya, BTA-nya ya. Kalau dia positif ya sudah pasti, atau ronsennya ya. Jadi sebelum kita ke diagnosa medis, bisa kita lihat ya cara tubuhnya, batuknya ya. Nah, baru kita diagnosa penunjang ya, lebih jelasnya lagi ya. Atau dia sudah kelihatan tuh tulangnya nonjol tuh, nggak beraturan, misalnya dia ada tuh kompresif fraktur akibat bakteri tuberkulosis ya. Nah, dia agak bengkok, nah ketahuan di situ ya. Atau ada benjol-benjolan di sini ya. Itu. Ciri khasnya ada kok, ciri khasnya. Kalau batuk-batuk yang sekarang kan ya namanya virus ya. Apalagi yang sekarang Omikron ini kan yang menyerang di bagian pernapasan atas ya, Iya. di bagian tenggorokan ya. Beda lagi ciri khasnya karena dia tadi banyak modifikasi di spike-nya ya. Dia di spike-nya itu banyak ya. Jadi dia ada 30 lebih ya perubahan, nah sehingga dia banyak spike itu jadi cepat nempel. Nempel itu nggak masuk ke bawah, nempelnya ke leher. Nah, makanya kadang-kadang yang sekarang dirasakan tuh gatal tenggorokan ya, tertusuk-tusuk ya, demam pasti demam karena virus ya. Biasanya 3 hari sih sembuh ya, kalau daya tahan tubuhnya kuat sembuh kok, insya Allah sembuh ya. Baik, Pak Alfian, dari catatan kami, ini WHO mencatat bahwa Indonesia ini masuk negara peringkat ketiga terbanyak pasien tuberkulosis, Pak. Ada Benar. kurang lebih 824.000 pasien TBC di Indonesia pada tahun 2021.
Tapi literasi tentang tuberkulosis ini bagi masyarakat Indonesia itu sangat rendah, Pak Alfian. Nah, pencerahan seperti apa, Pak Alfian, yang bisa kita sampaikan kepada mereka? Kita juga mengetahui bahwa salah satu penyebab tuberkulosis, salah satu adalah rokok misalnya, Pak. Tapi kan kita juga pengkonsumsi rokok terbesar juga nih. Nah, ini gimana, Pak Alfian? Ya, rokok itu membuat dinding paru-paru itu menipis, ya. Jadi kalau dia kena tuberkulosis, lebih cepat bocor dia, jadi pneumotoraks, ya. Kita tuh kan ada dinding kita tuh kan ada dilapisin paru-paru bagian dalam, paru-paru bagian luar, ada visceralis, ya ada apa tuh namanya tuh, ya ada sekatnya tuh, ada cairan ya. Nah, dia bikin dinding itu tipis, jadi dia jadi pneumotoraks ya kalau rokok itu. Nah, ya kita harus edukasi pertama lingkungan ya. Edukasi lingkungan itu bagaimana? Ventilasi ya, ventilasi. Nah, kita ini penyumbang terbesar kenapa? Karena memang ventilasi rumah-rumah apalagi daerah-daerah yang padat penduduk ya, kadang-kadang ventilasinya nggak ada ya. Matahari juga nggak kena ya. Nah, makanya kalau kita ventilasi kita kurang, kita sering berjemur ya, sering kita olahraga. Kan sekarang banyak pemerintah memberikan kan air petra ya. Jadi kita bisa ruang terbuka, kita bisa olahraga kalau memang rumah kita ventilasinya kurang ya. Apalagi kan sekarang banyak apa yang kerja pagi-pagi, pulang malam ya. Nah, waktu untuk berjemur tuh nggak ada. Nah, dengan siang makan siang itu usahakan coba kena matahari ya. Nah, terus daya tahan tubuh kita tingkatkan, karena memang penyumbang rokok terbesar, terus juga TB terbesar. Kenapa? Ya karena tadi ya lingkungan, edukasinya ya. Jadi kita edukasi yang paling penting. Karena kemarin saya praktek di rumah sakit di Puncak ya, memang khusus paru ya. Itu ya maaf ngomong tiap hari itu ada yang meninggal ya. Karena paru-paru, karena TBC ya. Ini bukan nakutin, maksudnya tuh supaya ngedukasi diri kita supaya kita lebih meningkatkan daya tahan tubuh ya, terus ventilasi rumah terbuka, sirkulasinya bagus ya, pencahayaannya bagus. Itu kalau kita lihat Mas, wah kasihan banget ya, kurus terus dipasang kayak jarum ya, dipasang di pinggirnya ya, itu namanya kopas ya, supaya udaranya itu keluar. Karena kalau nggak dipasang itu kolaps, paru-parunya itu ngecil ya, terdorong, dia nggak bisa napas, untuk narik aja susah, apalagi dia ngemus ya. Itu ada juga pakai penopen ya, tapi kalau dia masih reaknya masih banyak ya ketutup juga penopen itu ya. Makanya kalau orang sudah kolaps paru, udah kena pneumotoraks ya, nah untuk sembuhnya itu lama ya, sembuh bisa sembuh ya, daya tahan tubuhnya bagus, sembuh ya. Nah, sebelum sampai ke sana ya harus kita memang edukasi ya. Ini TBC itu paling besar loh. Iya, betul Pak Alfian. Baik, terima kasih Pak Alfian atas jawabannya. Ikhwan dan akhwat, Pak Alfian, Rumah Sehat Indonesia. Anda mungkin bisa menghubungi beliau jika Anda memiliki keluh kesah tentang masalah kesehatan. Silahkan datang ke Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi beliau, ini nomor HP-nya adalah 0813 8326 2040 0813 8326 2040. Kami akan jeda sejenak dulu, ikhwan dan akhwat. Kami juga menunggu atensi dari Anda, pertanyaan di 08111999 seperti dari Bapak Muhammad Irfan yang sudah bergabung. Namun pertanyaan dari beliau akan kami sampaikan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Untuk Islam yang satu yang masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami di program siang hari ini dalam Kesehatan Islami bersama Pak Alfian langsung dari Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jika Anda ingin ke sana, jadi bisa langsung searching di Google Maps, ketik saja Rumah Sehat Indonesia Duren Sawit atau Pondok Jalan Ruyung begitu ya. Dan nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 0813 8326 2040 0813 8326 2040. Kita ada pertanyaan pertama Pak Alfian dari Pak Irfan, tapi di luar tema Pak Alfian. Boleh, seperti biasa. Ada telepon terlebih dahulu dari pendengar kita yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana Pak? Silakan, Pak Alfian bisa mendengar Pak Alfian? Nggak kedengeran, dibacain aja, dibacain Baik. aja. Tolong sebentar Pak. Pak Hafid, tolong speakernya diperbesar Pak Hafid. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Baik, jadi masalah iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah di jantung Pak Alfian, jadi agak sesak begitu. Obat herbalnya apa? Jadi, untuk pendengar kita di Kemayoran. Oke, jadi masalahnya jantung ya, sesak. Nah, jantung itu sudah jelas ya, dia penyumbatan ya. Akibatnya saluran arteri ke jantung itu tidak sempurna. Maksudnya itu pembuluh darah di jantung arteri itu tidak sempurna karena ada plak ya. Nah, plak itu bisa terjadi akibat dari gula, bisa akibat dari kolesterol ya yang menumpuk. Nah, saluran-saluran jantung itu ada yang namanya bagian kanan ya, right coronary, atau left, bagian kiri. Bagian kiri itu ada ke bawah lagi ya, ada yang namanya dia descending ya, LAD, ada lagi dia yang muter, circumflex, LCX namanya. Nah, kalau masih yang arteri-arteri bawah itu masih aman biasanya, tapi tetap sesak ya kalau nggak segera diobatin. Nah, pertama edukasi dulu ya, itu yang menyebabkannya apa, misalnya lemak atau gula. Nah, kita harus pantangan dulu ya, jangan 4 sehat 5 sembarangan ya. Jadi pantangan makan pertama yang berlemak dulu ya, seafood, udang, kerang, cumi, kepiting dan lain-lain. Kalau dia ada gula, gulanya dinormalkan dulu ya, kalau bisa stabil ya. Nah, gula itu minum manis-manis sudah kurangin ya, ganti gula diabetes atau gula stevia ya. Terus karbo juga sudah ganti beras merah atau masak cara lama ya. Nah, kalau masih dia mantangin, dia pasti akan nyumbat terus ya. Dan jantung itu biasanya komplikasi nanti ya, nanti bengkak ke kaki ya. Terus juga terendam paru-parunya, efusi pleura bisa ya. Nah, bisa juga embolinya ke saluran atas ya, ke arteri karotis atau arteri vertebral ya. Nah, dia nyumbat, akhirnya stroke juga ya. Nah, jadi harus edukasi dulu. Nah, kalau di klinik SOP saya terapi lintah dan herbal ya. Nah, sementara herbal-herbal yang bisa menurunkan kolesterol atau lemak itu bisa kita gunakan bawang putih. Kalau dia tidak ada mah ya, kalau ada mah tambahin kunyit ya, bawang putih, kunyit, seledri, temulawak itu untuk menurunkan kolesterol. Nah, tapi kalau dia ada gula tambahin sambiloto ya, atau brotowali atau kayu manis
ya. Tapi tetap edukasi, ya edukasi dia jaga pola makan dia, diet, ya turunkan berat badan kalau dia gemuk, ya. Nah kalau saya di sini kita terapi, ya, terus kita kasih herbal. Tapi kalau misalnya mau di rumah, silahkan gunakan herbal tadi, ya. Iya. Oke. Baik, jadi dicari dulu penyebabnya, baru setelah itu ada obatnya ya. Memang Ya, kalau nanti kalau tidak jauh-jauh, memang kalau untuk jantung paling gampang pakai lintah ya Pak. iya, biasanya saya gunakan lintah. Kemarin kan Lintahnya, sempat bagus ya Mas Krisna ya. lintahnya taruh di Kemarin mana Pak hasilnya kan Alfian? bagus kan waktu diperiksa kan? Ah, Mas Krisna kan kemarin kan sempat ada ini ya. iya, sempat ada jantung memang. Nah, pas waktu dicek udah bagus kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Lintah, Alfian, lintah. dari Pak Irfan Pak Alfian. Eh, ramuan apa untuk menormalkan gula darah? Nah, tadi saya bilang, kita tuh sebenarnya kadang-kadang orang pengen makan macam-macam, tapi pengen gulanya turun, ya. Nah, makanya edukasi itu paling penting, ya. Apalagi orang gula ini kan doyan makan, ya. Nah, pertama makanan dulu, ya, gantilah protein-protein, putih telur, ikan, ya, ayam, ya. Jangan dia yang mengandung gula, ya. Mm-mm. Misalnya tadi eh, gandum, ya, ganti ya. Terus beras merah ganti ya. Jangan dia makan gorengan, tepung-tepung ya, terus nasinya nasi beras putih ya, masaknya pakai rice cooker lagi ya. Nah, itu kan numpuk gulanya. Kalau masak acara lama itu yang tadi saya bilang, masaknya acara lama kalau pengen beras putih. Masukin dulu ke apa tadi? Ke liwet ya, kita buang air tajinnya yang busa-busanya itu ya, kita masukin air, terus kita masuk ke dandang ya, 2 kali penyaring zaman dulu ya, kayak zaman dulu. Boleh kita setelah itu kita masukkan rice cooker untuk kita panasin, nggak ada masalah ya. Kalau beras merah aman. Nah, sudah dia mantangin makan yang memang mengandung gula ya, mengandung manis ya, mengandung karbohidrat yang bisa membuat penumpukan gula di hati dan di otot. Nah, baru edukasi dengan herbal atau dengan terapi. Nah, herbal yang bisa menurunkan efeknya sama dengan metformin itu bisa kita gunakan sambiloto, ya, kayu manis, ya, brotowali, ya, terus apa lagi ya, daun sendok, ya, apalagi ya, hmm, cermai, ya, cermai itu bisa, daun salam, ya, bisa untuk menurunkan. Nah, tapi edukasi tadi, edukasi, ya. Terus dia juga kalau bisa olahraga, olahraganya itu apa? Jalan nggak apa-apa, tapi jalan itu jangan berhenti, dia setengah jam sampai 40 menit, ya. Jadi jangan berhenti, jangan misalnya 10 menit, ada cendol, berhenti dulu. 10 menit, istirahat dulu ya. Dia jalan terus saja, nanti kalorinya kebakar, ya. Insya Allah dilakukan itu selama sebulan udah kelihatan turun, ya, gulanya. Baik, Gula terima itu kasih. komplikasi ya, Hah? makanya kita gula itu induknya penyakit, ya. Gula itu bisa kemana-mana, ya. Harus kita benar-benar edukasi. Gula itu komplikasinya luar biasa, ya. Oke, Sudah Pak Alfian? oke, sudah. Baik, sekarang ada lagi dari Bunda Emelda Palvian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau batuk tuberkulosis ini batuknya apakah betul kering ataukah batuk berdahak lebih seringnya? Dan bagaimana cara mendeteksi tuberkulosis ini sejak dini Pak Alfian? Lalu bagaimana pula cara penanganan dan pengobatan pertamanya? Adakah makanan yang dianjurkan selain tadi yang Pak Alfian sebutkan, tekokak, kemudian mimba dan juga obat herbal Ya. lainnya? Dan adakah makanan yang sebaiknya dipantangin selain rokok tentunya? Terima kasih. Ya, tuberkulosis kan udah jelas kita bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia itu senang oksigen yang tinggi, ya. Nah, karena daya tahan tubuh kita turun, kita ini kan ada pertahanan tubuh kita, namanya pertahanan tubuh adaptif atau pertahanan tubuh bawaan, ya. Nanti ada pertahanan tubuh spesifik, ya. Nah, kalau tubuh kita bagus, bugar, sehat, orang mau menyemburkan droplet apapun, itu tidak akan jadi sakit, ya. Kalaupun dia sakit, ya, kalau daya tahan tubuh kita bagus dan kita tidak ada komorbid, ya,
sakit pun 3 hari, ya demam, ya ya kita booster lah dengan herbal-herbal ya. Kayak kemarin kita juga ada demam nih, tapi saya nggak tahu, ya tapi kita booster aja, ya booster ya sembuh, ya keluarga sembuh. Nah pertama apa tadi saya bilang daya tahan tubuh dulu, ya mau dia virus, mau dia bakteri, ya. Nah, kita namanya itu ada imunomodulator, ya, meningkatkan, memodulasi atau meningkatkan imunitas kita, ya. Bisa tadi dengan mengaman seperti menirang, ya, atau tapak liman, atau purocen, ya, atau racikan-racikan lain. Kalau di klinik saya punya imunitas tubuh, ya. Nah, itu kita konsumsi ya insya Allah sembuh, ya insya Allah sembuh. Kenapa? Yang ditingkatkan adalah daya tahan tubuh kita, ya. Daya tahan tubuh kita meningkat, si bakteri akan lisis, ya, si virus akan lisis, ya, akan lisis sendiri karena kita punya imunitas bawaan. Kalau dia tidak sembuh, dia akan masuk ke imunitas spesifik, ya. Nanti keluar semua tuh, ya, sel limfosit T, sel limfosit B yang bantu segala macam, ya, sel makrofag, ya, natural killer, ya itu datang semua. Nah, kalau daya tahan tubuh kita kuat, itu akan dimakannya si virus bakteri. Nah, ciri-ciri khasnya tadi udah jelas, ya, dia turun berat badannya. Kalau untuk tuberkulosis ya TBC, ya, terus, bahunya itu agak nunduk begini, ya, batuknya, dan berat badannya turun. Sore-sore dia demam, ya, batuknya kadang berdarah, ya. Nah, tapi kalau kita mau memastikan, kita cek BTA-nya, reaknya, sputum reaknya itu kita cek, ya, positif atau negatif. Nah, terus kita bisa ronsen, lihat bagian atas apiknya itu ada putih-putih ya, Iya. ya. Nah, itu cek, udah ciri khas kok orang TBC itu udah kita kelihatan ya. Karena badannya lesu, pucet, apalagi kalau sudah kurus banget ya. Hmm. Karena pasien itu kurus banget sampai jantungnya aja, detak jantungnya kelihatan, Hmm. ya. Terus rectus abdominalis itu gegaris karena dia sudah bantu dengan otot pernapasan perut, ya. Hmm. Udah bukan pernapasan rongga dada lagi. Jadi perut udah bantu. Jadi dia ada sampai garis, ya. Hmm. Saking sudah parahnya, ya. Nah, makanya tuberkulosis ini juga nggak bisa kita biarkan, apalagi kalau sudah dia uh, lalai dengan obat, akhirnya dia jadi TB MDR, ya. TB MDR ini sudah resisten obat. Nah, agak repot lagi, ya. Banyak side effect-nya malah obat-obatan itu yang membuat side effect-nya, ya, karena keras obatnya, ya. Nah, kalau dia sudah bolong, ya tadi saya bilang pneumotorak, ya, bisa dibuang, ya, bisa lobusnya yang dibuang, bisa setengah paru-parunya dibuang, ya. Nah, itu dibantu pernapasan pasti, dibantu oksigen, ya. Kadang ada sampai di atas 5 liter, ya. Ada yang full malah sampai, ya, karena sudah napasnya sudah gitu, ya. Nah, jadi memang edukasi ventilasi, edukasi pencahayaan itu utama banget, ya, utama sekali, ya. Terus daya tahan tubuh, ya, di samping herbal-herbal tadi yang tadi saya sebutkan. Oke. Hmm. Baik, untuk anak kecil bagaimana Pak Fian? Penanganannya, obatnya, dan juga adakah makanan-makanan yang juga menjadi pantangan buat anak-anak kecil misalnya? Ya, bakteri ini kan bukan dari makanan ya, bukan seperti kolesterol, seperti gula ya, bukan penyakit degeneratif. Maksudnya itu ini penyakit, ada bakteri yang terhirup melalui udara masuk ke rongga pernapasan kita, pernapasan atas sampai pernapasan bawah. Nah, dia kalah di atas, pertahanan tubuh masuklah ke bawah sampai ke alveolus tadi. Alveolus punya pertahanan sendiri. Dia kalah, akhirnya banyaklah lendir di situ. Ya, terjadilah infiltrat. Ya, putih, ya bisa dinding paru-parunya tadi bocor, ya pneumotorak. Ya, nah anak kecil juga ada obat-obatnya, ya seperti tadi yang saya sebutkan. Cuman dosisnya biasanya lebih kecil. Ya, nah intinya itu daya tahan tubuh. Ya, makanya orang-orang yang maaf ya ada HIV, ada TBC, nah itu lebih rentan banget, ya lebih rentan banget karena daya tahan tubuhnya CD4, CD8-nya itu ditekan, ya, sehingga untuk imunitas tubuhnya itu tidak bisa melawan, ya. Makanya sama sih kerja dengan virus juga, imunitas kita tingkatkan, ya, naiklah CD4, CD8-nya naik, ya,
terus tadi yang saya bilang limfosit T, limfosit B, natural killernya naik, akhirnya lisis ya. Dulu pernah saya jabarkan tentang virus ya, dulu udah lama sih ya. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Alfian. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Hani di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya, sewaktu anak-anak, saya masih kecil, tidak ada batuk-batuk yang terdengar. Tapi kenapa saat dites bisa positif dan harus berobat 6 bulan berturut-turut? Kalau orang awam bilangnya flek paru-paru. Bagaimana juga dengan orang yang pernah mengalami bronkitis? Apakah ada kemungkinan untuk kambuh lagi? Oh, ini maksudnya anak saya. Ya, ya bisa kambuh. Tadi kan bakteri tuberkulosis tadi kan dorman, dia bisa inaktif ya. Tapi dia bisa aktif lagi kalau daya tahan tubuhnya turun. Ya, flek paru-paru yang menandakan ya bahwa memang sudah ada bakteri di paru-paru. Ya, nah kalau bronkitis itu kan rongga bronkusnya yang terjadi infeksi. Ya, rongga bronkus. Kita tuh punya bronkus, bronkiolus yang cabang-cabang bawah lagi. Nah, bronkitis itu ya daerah situ. Ya, nah infeksi lah di situ, peradangan lah di situ. Ya, itu namanya bronkitis ya, akibat dari bakteri juga. Ya, ya sebenarnya intinya itu kita tadi saya bilang ventilasi cukup, ya, matahari cukup, ya, atau kita sering berjemur atau kita sering olahraga, daya tahan tubuh tingkatkan, ya, bisa kita konsumsi dengan tanaman-tanaman herbal, ya, tekokak tadi kan bisa kita konsumsi makanan sayur, ya, dibandingkan kita makan-makan yang junk food, ya, kita tambahin sayur tadi tekokak. Kita tambahin sayur meniran juga boleh, ya. Mau kelor tambahin di situ. Kelor itu kan vitamin C-nya juga bagus, ya. Iya, betul. Terus kita mau kelor tuh gampang loh. Malah kalau untuk ibu hamil aja ASI aja bisa banyak. Seperti kayak daun katuk, ya. Itu gampang banget nanamnya. Di depan saya tuh banyak banget. Jadi saya tuh punya tanaman mungkin 50 lah. 50 tanaman herbal di depan rumah, ya. Nah, kadang-kadang sambung nyawa, terus som jawa, itu saya lalap Mas. Wah enak banget itu. Iya, daripada kita ngalap yang lain tuh lalap itu aja tuh enak ya. Nah, pertama daya tahan tubuh kita tingkatkan. Nanti akan sembuh ya. Tapi kalau memang ada bakteri ya kita gunakan obat-obat TB ya, obat-obat TB untuk bakteri tadi dia terhambat ya. Nah, bisa kita dengan ajuvan kita tambahin lagi herbal. Lebih cepat biasanya sembuhnya, ya. Mestinya 6 bulan menjadi 3 bulan, ya, gitu. Kalau nggak diobatin jangan, ya, harus diobatin. Oke. Baik. Terima kasih Pak Alfian. Sama. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepat pukul 11 waktu studio kami di Rasil Cibubur. Seperti biasa ikhwan dan akhwat, bagi Anda yang ingin berkunjung ke Rumah Sehat Indonesia, Anda bisa dengan mudah searching langsung Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Langsung saja searching Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini, jadi tetaplah bersama kami.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Masih di program Kesehatan Islami bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Duren Sawit Jakarta Timur. Anda bisa menghubungi beliau silahkan di 0813 8326 2040 0813 8326 2040. Ini biasanya ikhwan akhwat kalau saya kebetulan lagi ke tempat Pak Alfian gitu ya. Dan, ini di sana tuh sepi tapi ternyata rame. Ramenya itu wah ini sudah ada janji Mas Agus gitu ya. Ternyata memang datangnya itu sesuai dengan janji. Jadi kalau Anda ingin ke sana hubungi nomor HP beliau, WhatsApp dulu janjian. Insya Allah nanti akan dapat waktunya karena ini juga untuk menghindari kerumunan Pak Alfian ya. Iya, iya. Jadi biasanya setengah jam pasien itu. Karena kalau saya benerin posisi tulang itu kan butuh waktu 15 Iya, menit paling enggak ya. Belum iya. konsultasinya. Jadi setengah jam, setengah jam. Jadi pasien satu masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Jadi tidak kayak tadi kan sebelum siaran ada 4 pasien tuh. Mm-mm. Jadi mulai dari jam 7 tadi, ada Mm-mm. yang setengah 8, ada yang jam 8 sampai setengah 9. Malah ada Mm-mm. yang jam 9 tadi tuh. Ya. Nah, terakhir tadi, makanya saya mau siaran nih. Nanti pas sudah siaran nanti 12.30 sudah ada lagi. Tapi yang pasti ruang pemeriksaannya sudah lebih nyaman dan Sudah ruang lebih konsultasinya lama. juga sudah lebih luas begitu. Amin, amin. Berkat doa. Amin. Baik, Pak Alfian, terima kasih ya. Ada eh, pertanyaan dari Ibu Fitri ya Pak Alfian. Mohon maaf jika di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, Waalaikumsalam. saya ingin bertanya, apa suplemen mata bisa menurunkan mata minus? Apa suplemen mata? Suplemen. Oke, oke. Dan kalau untuk herbalnya apa ya Pak Alfian? Terima kasih. Herbal untuk suplemen mata ya. Iya. Oke. Jadi suplemen mata itu mungkin mengandung vitamin A ya, seperti kita makan buah-buahan yang norak warnanya itu mengandung antioksidan tinggi dan beberapa kali macam vitamin. Seperti kita makan wortel, kan itu kan norak ya warnanya ya. Vitamin A-nya itu bagus ya. Nah, jadi memang vitamin A itu mendukung untuk kesehatan mata ya. Cuman kalau memang matanya ada problem, ada masalah primer atau genetik ya, atau sarafnya terganggu, sudah mati, itu beda lagi ya ceritanya ya. Jadi vitamin ini adalah untuk membantu kesehatan mata ya. Nah, vitamin suplemen ini biasanya untuk mata itu vitamin A. Nah, bisa kita gunakan tadi konsumsi dengan buah-buahan yang mengandung vitamin A. Iya. Ya, bisa kita wortel ya, mau dikombinasi dengan tomat juga boleh karena tomat itu antioksidannya bagus likopennya. Cuma tomatnya agak perih di lambung, boleh tambahin dengan kunyit. Kalau saya senang tuh jus herbal ya. Mm-mm. Jadi kita bisa kombinasi kunyit, kita bisa kombinasi dengan wortel, kita bisa kombinasi dengan tomat. Mm-mm. Ya, kalau mau tambah lagi agar enak rasanya tambahin jeruk. Mm-mm. Ya, tambahin jeruk tuh lebih enak rasanya. Ya, nah jeruk dengan tomat itu perih lambung, makanya kita tambahin kunyit. Mm-mm. Ya, kalau tensinya rendah, tambahin garam dikit, karena kunyit menurunkan tensi. Ya, nah jadi kombinasi itu bisa kita gunakan. Ya, mau ditambahin kelor lagi boleh untuk nutrisi lainnya, karena kelor itu ada zincnya, ada vitamin C-nya, ya boleh ditambahin itu. Ya, nah kita buat sendiri aja, ya tomat, wortel, terus jeruk, tambahin kunyit, ya kunyit dikeprok aja ya, atau direbus dulu kunyitnya, masukin ke campuran jus tadi, ya kita minum aja pagi sore, ya itu cukup kok, ya. Kalau mau tambah lagi ya boleh suplemen yang mengandung vitamin A, ya Mm-mm. itu. Tapi kan yang seperti itu jika kita tahu Pak, artinya kita mencampurkan herbal ini, terus kita jus, kita mix, kita kan itu yang paham. Oh ini takarannya segini. Kalau misalnya kita orang awam Pak, asal masukin semuanya gimana? Jadi selama takaran dia simplicia itu tidak ada masalah Mas, ya. Hmm, Simplicia itu bukan ekstrak ya. Kalau ekstrak ya. itu kan 10 karung jadi satu, ya.
Kalau buah-buahan nggak mungkin kita makan sekarung kan. Kita nggak mungkin ngejus sekarung kan. Paling Ya. juga wortel satu batang, ya satu batang satu buah wortel itu, ya dipotong-potong, terus masuk tomat satu buah, ya kan. Nah kunyit satu jari kita masukin. Nah jeruk kita peres, ya biasanya jeruk itu tes terakhir ya kita peres, kita masukin, kita campur. Nah itu tinggal kita kombinasi cara membuatnya yang enak, ya. Karena tadi tomat sama wortel itu, wortel udah manis ya, tomat itu agak asam ya. Nah, campur jeruk untuk rasanya atau mangga boleh, tapi syarat jangan ada gula ya, karena jeruk sama mangga itu tinggi gulanya ya. Kalaupun dia ada gula, ya konsumsi jeruk sama mangganya kita ganti dengan yang lain. Kita ganti dengan pepaya ya atau pir ya masih aman. Jadi kita kombinasi tomat, wortel dengan pir ya. Nah, terus boleh kita tambahin kunyit, tambahin lagi kayu manis ya, karena kalau kita tambahin sambiloto kan nggak enak rasanya jatuhnya. Nah, kita tambahin kayu manis, kita tambahin daun salam ya. Kayu manis dan daun salam kita rebus ya, sama kunyit lah kita rebus. Nah, yang buah tadi kita blender. Terakhir baru kita masukin, kita tuangkan ya. Itu lebih enak rasanya, Mas. Ya. Sekarang minuman-minuman herbal itu lumayan lo jual. Satu gelas itu 35.000 ya. Cuman ada dalamnya itu cuman apa? Serai, ya, kayu manis saya lihat ya, jahe, secang, ya, terus ada apa lagi ya? Daun apa tuh namanya? Daun mint, ya. Udah dijual deh. Infus water 35.000. Iya, itu yang mahal bahannya Pak. Karena makin maju pembangunan, maka tanaman-tanaman ini juga makin susah ditemukan, Pak Alfian, begitu ya. Padahal banyak masih Masih banyak ya. Masih banyak. Depan rumah saya aja banyak. Tuh, ada temulawak, ada jahe, ada kunyit. Itu Pak Alfian membudidayakan, makanya banyak. Sebenarnya kalau kita senang ya, kita tuh bisa tanaman kecil aja Mas di halaman rumah depannya. Iya, di pot ya. Temulawak itu nggak perlu besar, kunyit nggak perlu besar, jahe nggak perlu besar, serai pun nggak perlu besar ya. Nah, yang kecil-kecil bisa kita tanam, ya hidroponik lah ya, itu. Lumayan loh. Oke Pak Alfian, terima kasih. Pertanyaan dari Singapura Pak Alfian. Ada Bapak Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Alfian, masyarakat itu memang harus diedukasi, terutama tentang masalah kebersihan lingkungan. Ini penting, karena ini menjadi satu-satunya faktor utama TBC. Karena TBC ini penyakit bukan hanya berbahaya, tapi juga menular. Saya pernah terjangkit TBC Pak Alfian, dan harus dikarantina di rumah sakit 1 bulan. Dan harus minum obat selama 18 bulan setiap hari. Karena TBC yang saya kena itu ganas. Iya, kalau di ronsen kelihatan seperti ada garis di paru-paru dan itu tidak akan hilang. Salam dan sehat selalu untuk Pak Alfian sekeluarga. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Makasih Pak. Benar, edukasi itu paling penting ya. Kalau sudah kita kena, itu agak repot ya. Kalau udah sakit itu repot ya. Memang kita bisa tingkatkan imunitas kita. Tapi kalau sudah bekas tadi saya bilang ya, Bapak tadi bilang kan, bekasnya memang udah kelihatan ya. Ronsen ada flek itu ada bekasnya. Ya, oh bapaknya pernah kena TB ya, nah, ketahuan di ronsen itu ketahuan bapaknya pernah kena TB ya, ada flek nih, ada garis nih, ada di bagian apexnya itu ada putih-putih infiltrat ya, ya itu atau konsolidasi itu kalau udah banyak ya, udah bertebaran ya itu, nah itu udah apa ya, kayak scar, nah kayak scar kita luka nih Mas, bekas luka itu kan ada, nah itu di dalam paru-paru. Nah, kalau kita di luar, scar, ya, kayak kita fibrosis, jaringan fibrosis, apa, keloid lah ya. Nah, itu, ya. Oke, makasih banyak Pak. Tadi doanya, masukannya juga makasih. Baik, terima kasih Pak Alfian. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah virus tuberkulosis bisa menular kepada seseorang dengan daya tahan tubuh yang sedang menurun? Padahal orang yang memiliki penyakit tersebut sudah meninggal dunia. Atau apakah bisa ditularkan melalui tempat tinggal
misalnya kamar tidur. Herbal apakah yang paling mudah didapat sebagai obat tuberkulosis? Jadi Valvian. tuberkulosis itu bakteri ya, bukan virus ya. Jadi sekali lagi tuberkulosis itu bakteri ya, bukan virus. Demamnya pun suam-suam biasanya ya. Tapi kalau dia sudah infeksinya kemana-mana, bisa demamnya tinggi ya. Nah, tuberkulosis ini dia ditularkan melalui droplet tadi ya, percikan batuknya ya, eh, nyebar lewat udara ya, terus masuk ke kita. Tapi kalau orang sudah meninggal, dia TB, gimana masuknya ya, gimana nularnya ya. Dan dia kalau kita bersihkan ruangan segala macam kan mati dia dengan disinfektan ya. Terus dengan pencahayaan dia juga tidak bertahan ya. Kalau misalnya dia suhu dingin masih bertahan ya. Jadi tidak dia menular kalau sudah kita bersihkan ya. Tapi kalau menular itu dia batuk, dia kita daya tahan tubuh kita rendah, kita ketularan ya, Iya. kita ketularan. Intinya itu. Jadi ya daya tahan tubuh kita, ventilasi rumah, olahraga itu harus memang ditingkatkan ya. Nah, tanaman tadi bisa kita gampang tadi kan, kokak tadi gampang ya. Memang agak pahit-pahit ya, tapi Iya. enak lah kalau di sayur. Kalau menurut saya enak sih itu. Ya, tambah sambel ya, mantep banget ya. Apalagi ada Ikan, ikan asin. barusan mau ngomong ikan. Ikan asin, tekokak, sambel, mantep banget tuh. Ya, itu enak banget ya. Tiada duanya itu. Ya. Dimakan pas Nasi, lapar-laparnya Pak Alfian. nah nasinya nasi liwet lagi ya. Oh, nasi lewat. Ya Nah, jadi Allah. di rumah tuh suka Mas bikin nasi kuning, kita ya dari Ah, kunyit, nasi liwet, kita tambahin serai banyak-banyak ya. iya. Nah, kadang kita bikin nasi mandi ya, tambahin kismisnya banyak-banyak ya. Jadi ya modifikasi makanan itu bisa ya, sebenarnya modifikasi makanan asal kita ada kemauan ya. Nah, tadi tekokak bisa kita lalap, ya meniran bisa juga kita lalap nggak ada masalah ya. Apalagi misalnya kelor ya, kelor itu mengandung antioksidan, vitamin, kita lalap juga bisa ya, tapi jangan salah lalap sambil utuh ya, mantap. Sambil Pahitnya minta ampun. ya, kalau mau sambil utuh kombinasi dengan jus ya, jadi Ya. dia kurang rasa pahitnya. Kayu lalap, Misalnya kayu secang bisa Pak? secang nggak apa-apa, enak secang itu kan minuman, dibikin minuman. Nggak bisa dilalap ya Pak? Nggak bisa lah kayu. Kayunya mas diambil mas. Jadi mas rebus, airnya Iya, diminum. iya Pak Alfian. Siap, siap. Nah, secang Baik. tuh asam Hah? urat bagus. Secang tuh untuk asam urat bagus. Iya, Ya, bisa bikin itu. hangat tubuh dia. Hangat tubuh, asam urat juga turun. Ya. Betul Pak Alfian. Baik, terima kasih Pak Alfian untuk Ibu Tini. Semoga terjawab ya. Kemudian dari pertanyaan selanjutnya Bapak Hanif di Jogja Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Pak wabarakatuh. Alfian, penyakit tuberkulosis paru apakah dapat menular seperti halnya flu dan pilek biasa atau bagaimana dan cara penularannya seperti apa? Bagaimana caranya untuk mengatasinya jika kita tertular penyakit tuberkulosis paru? Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya, sebelumnya ada berapa orang ya. Jadi tuberkulosis itu melalui batuknya, ya, melalui bersinnya, ya. Dia sudah terjangkit tuberkulosis, ya. Kondisi badannya juga kelihatan, orang TB itu kelihatan kondisi tubuhnya. Kalau dia aktif, ya, tapi kalau dia inaktif biasanya nggak kelihatan, ya. Bisa juga karena dia bekas juga dia tetap akan begini, tapi dia sudah nggak aktif sebenarnya, ya. Jadi kondisi apa ya, pundaknya ini elevasi, ya elevasi itu naik ke atas, ya agak bongkok, kurus, ya. Tapi bisa dia inaktif, ya. Jadi kita belum bisa nebaknya kecuali dengan BTA tadi, pemeriksaan sputum dia positif atau enggak. Nah kita ronsen pun juga bekasnya kelihatan, ya. Belum tentu dia aktif, ya si TB-nya. Nah, caranya apa? Ya caranya kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Selama kita tidak kena dropletnya, bersinnya, ya, yang si orang positif dengan aktif, ya, dengan si bakteri yang tadi positif, ya. Nah, itu tidak akan nular, ya, aman-aman aja. Apalagi kita tadi saya bilang kita punya daya tahan tubuh, ya, mau virus mau bakteri, kalau daya tahan tubuh kita kuat, virus itu akan disis.
Walaupun dia sudah masuk, ya, kita ada demam, itu pertahanan tubuh kita. Nanti dia akan lisis, ya. Asal kita tidak ada penyakit bawaan, seperti tadi ada HIV yang menurunkan daya tahan tubuh kita. Terus kita punya komorbid, ya. Komorbid itu kenapa? Membuat kental darah. Darah itu kenapa? Darah itu mau nutrisi dan oksigen. Semakin kental darah, tubuh kita semakin lambat untuk recovery, ya. Makanya berurutan tuh nyambung semua sebenarnya. Makanya kita tadi makanan kita harus jangan 4 sehat 5 sembarangan, ya. Terus kita juga berdoa jangan lupa, karena yang melindungi kita Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena kita nggak tahu orang nih, saya tuh berapa kali ada juga ya pasien yang ketahuan positif, ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih ya dilindungi, ya. Makanya Iya, doa jangan putus, ya. Karena ya virus, bakteri itu semua ciptaan Allah, ya. Nah, di samping itu kita jaga tubuh kita tetap bugar, ya, mau fitness, mau apa kardio, makanan-makanan tadi kita tunjang dengan yang sempurna. Ya sempurna nggak harus mahal. Kayak tekokak tadi murah di depan saya tinggal metik, ya. Eh, Meniran juga ada di depan, ya. Kelor saya mau ambil di depannya murah, ya. Jadi makanan itu nggak perlu mahal, ya. Yang penting kita tahu kandungan si tanaman tersebut, ya. Mau kita bikin jus, ya, mau bikin kita jus herbal boleh. Yang mahal itu kalau sudah sakit, ya. Yang betul. mahal itu kalau sudah sakit, ya. Oke. Baik. Tapi tekokak dengan ketoprak itu beda-beda tipis ya, Pak? Ketoprak jenis makanan, kalau tekokak tanaman. Baik, Pak Alfian, terima kasih banyak Pak Alfian untuk tadi pertanyaan Pak Hanif di Jogja, semoga terjawab. Nampaknya kita sudah berada di penghujung acara, Pak Alfian. Karena Oke. setelah ini Pak Alfian juga masih harus sudah ada pasien yang datang ya. 12.30 nanti. Oh, 12.30. Nah, Baik. sholat dulu, makan dulu, baru Ah, terus bikin lagi. amin. Pak Alfian, ditutup dengan closing statement Pak Alfian, silahkan. Oke, baik. Alhamdulillah kita di penghujung. Jadi kita itu pertama memang kita harus berdoa, ya. Berdoa itu bagian dari mengurangi stres. Ya, Iya, banyak orang ini sebenarnya sakit nih karena stres, Mas. Banyak banget, Mas. Saya ketemu pasien, Pak Alfian begini gini 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 gini. Ya, ternyata memang psikologinya, ya. Dengan kita berdoa itu menimbulkan kita percaya nih Allah ada, ya. Allah nih ada nih, kita percaya gitu. Tapi kadang-kadang yakin kita tuh kurang, ya. Kayak orang mau nembak apel nih di kepala kita. Kita percaya nih orang ini hebat. Orang ini bisa nembak apel tepat pada di atas kepala kita. Tapi pas dicoba di kepala kita nggak yakin kan. Nah, kita melatih yakin itu harus benar-benar kita apa ya? Kita terapkan sehari-hari ya Mas ya. Misalnya kayak kita tadi kena musibah, kita latih dengan sabar, kita latih dengan berdoa. Kalau saya setiap ada masalah, saya sholat 2 rakaat. Ya, alhamdulillah dengan sholat 2 rakaat itu bukan sekali 2 kali ya, itu banyak banget jalan keluar yang Allah berikan. Ya, kalau saya sudah nggak mau, saya kalau sudah pikiran banyak, saya sholat 2 rakaat. Nah, di samping itu dengan kita tadi yang ada bakteri tuberkulosis, apalagi sekarang gempuran virus, ya. Nah, dengan kita berdoa, kita lebih rileks, ya, psikis kita lebih terjaga. Nah, tambah lagi penunjang tadi, apa makanan, ya, kayak tekokak tadi, ya, nimba, ya, kelor, sambiloto, ya, cakar ayam, ya, itu boleh ditambahin untuk meningkatkan imunitas kita dan menginhibisi, menghambat si bakteri, ya. Nah, selebihnya itu apa lagi? Olahraga, ya. Olahraga itu terserah yang mau. Kalau saya suka fitness karena saya suka benerin tulang orang. Kalau badan kita nggak kuat, ya tangan kita yang sakit, ya. Makanya saya suka fitness, ya. Nah, boleh mau fitness, mau kardio, mau jalan, ya. Boleh, nggak ada masalah. Olahraga yang bagus itu ada 4. Jantung berdegup kencang, ngos-ngosan, keringetan, satu lagi apa ya? Jantung berdegup kencang, ngos-ngosan, keringetan, satu lagi lupa saya Mas. Ya, nah olahraga yang dikatakan itu adalah itu tadi. Jadi jantung Hmm, kita pasti berdegup kencang, kita keringetan, ya, kita ngos-ngosan, ya. ya. Tapi beda kalau kita bawa istri ke mall, ya.
suaminya yang deg-degan, ya, gitu, olahraga itu. Ya. Nah, jadi intinya itu pertama saya senang ada Radio Rasil ini alhamdulillah. Jadi bisa mengedukasi ya. Karena pertama adalah edukasi yang paling penting. Semua penyakit itu edukasi. Intinya lari ke edukasi nantinya. Mau degeneratif, mau jantung, mau stroke segala macam, sudah sembuh dia edukasi. Ya. Nah, yang males itu kadang-kadang mau enak tapi nggak mau sakit. Nah, itu Iya, repot. Ya. Ya, mungkin itu saja Mas closing baik. statement. Jadi yang pertama edukasi, Iya, pertama kita doa, ya doa dulu, baru kita edukasi, makanan yang bergizi, olahraga. Sip. Oke, baik. Mas Agus. Terima kasih Pak Alfian. Sama-sama Sampai Mas Agus. jumpa kembali di hari Sabtu lusa pekan depan. Tentunya Bulan dengan depan ya? Bulan ya, depan atau insyaallah pekan bulan depan? bulan depan. Oh ya, saya masuk bulan Maret ya. Iya. Tentunya Ah, dengan pembahasan yang kami tunggu-tunggu di setiap pertemuannya. Salam juga untuk para pasien yang mungkin akan hadir atau sudah datang ke Rumah Sehat Indonesia. ya, ya. Sehat-sehat selalu Pak Alfian ya. Ya, makasih Mas Agus. Terima Mas kasih Agus Pak Alfian. juga, kru Masil juga Sama-sama Pak sehat Alfian. semua ya. Amin, amin. Terima kasih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi perbincangan kita, pertemuan kita di hari ini dengan Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Anda bisa menghubungi beliau di 0813 8326 2040 0813 8326 2040. Kalau Anda ingin ke sana, cukup searching saja di Google Maps Rumah Sehat Indonesia Duren Sawit Jakarta Timur. Akhirul kalam, kami yang bertugas di siang hari ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.